Wah, itu tuh yang lama ditunggu-tunggu. Akhirnya kelihatan juga. Dari balik awan muncul objek keabu-abuan sebesar seperempat kalinya bulan purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Tellus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, karena planet ini gak termasuk 7 planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat super besar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet, yaitu bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan gak mengorbit objek langit lain seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya Tellus, atau kata Latin dari bumi. Saat Tellus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan Tellus gak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan seperti cincin yang terbelah dua. Misalnya, Saturnus dengan 2 satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150.000 km atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15.000 km. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem ayem. Tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Tellus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat 2 planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet. Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat. Kemudian, duar, terjadi tabrakan dahsyat. Atau bisa juga kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti bumi dan Tellus. Hal seperti ini nggak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran 2 kalinya bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabrak si raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring, tapi nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat gak menentu, dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk.
Dua planet nggak akan mungkin menempati orbit yang sama karena kondisinya nggak akan stabil. Lintasannya juga mungkin nggak stabil, sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan nggak menentu. Makanya, keberadaan Tellus juga nggak bisa kita anggap remeh meskipun kondisi bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dahsyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun? Menurut konsep titik Lagrange, ada 5 titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan massa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma 2. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa gas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya satu asteroid 3753 Creunia dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini nggak akan selamanya stabil. Tapi kalaupun memang begitu, berarti dua planet bisa berada dalam satu orbit. Kala rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu, mungkin mirip-mirip dengan kondisi di Tellus, karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi Tellus sangat mirip dengan bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat Tellus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang nggak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita, pasti nggak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya, kita akan pergi ke Tellus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah 9 hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini, Tellus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan temenan, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini kita cuma bisa ngelihat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan di Tellus ada banyak air, dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang nggak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di Tellus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus, yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu di situ juga ada es air, sama kayak di seluruh tata surya kita, dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin nggak ya kalau ukuran Tellus akan berubah? Seperti Merkurius yang permukaannya bertebing dan berlereng kecil. Jadi planet ini perlahan terus menyusut. Tellus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto. Meski nggak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini, kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh!